Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, silahkan kalian buka buku paket tema 1 halaman 105. Kini kita belajar tentang otot. Otot itu apa sih? Otot itu adalah jaringan dalam tubuh manusia. Otot itu dia merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang itu merupakan alat gerak pasif. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua alat gerak. Kemarin kita sudah belajar ada alat gerak aktif yang namanya otot dan ada alat gerak pasif yang namanya tulang. Terus fungsi dari otot itu apa sih? Fungsi utama dari otot itu adalah sebagai alat gerak. Ya, perlu diingat bahwa fungsi utama dari otot adalah sebagai alat gerak. Yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, memegang, terus menggerakkan jantung, mengalirkan darah. Itu termasuk adalah fungsi dari otot. Macamnya otot itu ada 3. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar ya. Ini adalah ciri-ciri otot polos nih. Silakan kalian baca sendiri. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, ini adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena mereka menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ini adalah otot lurik, ciri-cirinya silakan dibaca. Ini adalah menempel pada tulang. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kenapa? Karena kalau jantung manusia itu berhenti, itu pertanda bahwa manusia tersebut sudah mati atau meninggal ya. Binatang kalau sudah tidak ada yang bergerak, jantungnya tidak bergerak, berarti dia udah meninggal. Nah, jadi dalam tubuh manusia ada otot yang terus bekerja tanpa mengenal letih. Itu adalah otot jantung. Kenapa? Ketika jantung sudah tidak berdetak, itu pertanda bahwa manusia sudah meninggal. Jadi kalau manusia sudah meninggal, jantungnya diam ya. Nah, ini adalah ciri-ciri otot jantung. Silahkan dibaca sendiri ya. Lanjut, buka halaman 135. Silakan kalian buka halaman 135. Satu. Nah, nih. Ayo mengamati, perhatikan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Sekarang kalau tadi adalah otot alat gerak aktif, sekarang yaitu tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, patah tulang, kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan ataupun jatuh dibedakan menjadi 2, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Perhatikan yang pertama yaitu osteoporosis. Apa itu? Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi ketika usia udah lanjut, tulangnya mengeropos, itu kenapa? Karena kelainan pada tulang atau osteoporosis. Namanya adalah osteoporosis. Itu adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Biasanya terjadi pada usia lanjut. Terus yang kedua yaitu fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Itu namanya retak tulang.
Terus lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, perhatikan, ketika kalian duduk, posisi duduk kalian harus tegap. Kenapa? Biar tulangnya tidak melengkung. Posisinya harus benar ketika belajar. Yang selanjutnya nih, lihat gambar di sampingnya. Itu adalah posisi yang salah. Posisi harus tegap, tidak boleh melengkung. Yang bawahnya yaitu skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Perhatikan nih, ketika kalian udah capek tidurnya melengkung. Ketika kalian sudah capek duduknya melengkung begitu. Itu tidak boleh. Nanti tulangnya bisa melengkung. Hal ini disebabkan badan bengkok membentuk huruf S tuh. Karena udah lelah kalian duduknya seperti itu tidak bagus. Terus yang bawahnya yaitu kyphosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkus sehingga tulang belakang membengkok ke depan. Karena udah capek, udah lelah, duduknya tidak tegap, itu nanti bisa terjadi kyphosis. Jadi tidak baik, ketika duduk kalian harus posisi tegap. Nah, ini adalah contoh gambaran posisi lordosis tuh seperti itu. Tulangnya ke depan, posisi duduknya salah. Terus skoliosis seperti itu, seperti huruf S. Kyphosis tuh membungkuk ke belakang. Jadi pastikan ketika kalian duduk, ketika kalian belajar, posisikan tubuh kalian secara benar dengan tegak, duduknya tegak ya, jangan membungkuk. Nah, ini adalah osteoporosis, retak tulang, lordosis, skoliosis, dan kyphosis. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.